warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Hildiana Peranginangin dan rekan saya bernama Rina. Di sini kita sudah mempunyai kesepakatan bahwasannya pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti kita akan memberikan pendidikan kesehatan tentang manajemen keletihan deep breathing pada pasien gagal ginjal kronik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen keletihan deep breathing pada pasien gagal ginjal kronik ya. Nah, kira-kira kami membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Apakah mbak-mbak semua di sini bersedia? Bersedia. Baiklah, terima kasih kepada mbak-mbak yang sudah meluangkan waktunya ya untuk acara penyuluhan kesehatan pada hari ini. Nah, sekarang kami akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang deep breathing pada pasien gagal ginjal kronik. Di sini nanti kita akan menggunakan media flip chat dan di slide untuk penjelasannya agar lebih jelas. Jadi sebelum kita ke materi, terlebih dahulu dan nanti kita akan mempraktikkan deep breathing exercise yang benar itu seperti apa. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Apakah mbak-mbak ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari deep breathing exercise? Belum tahu, Sus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keletihan deep breathing pada pasien GGK atau gagal ginjal kronik. Nah, di sini definisi dari deep breathing exercise adalah latihan pernafasan yang dapat memperbaiki fungsi kerja paru dan bermanfaat untuk mengatur pernafasan saat terjadi keluhan sesak nafas ya. Nah, setelah itu apa sih tujuan dari deep breathing? Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta mengurangi kerja pernafasan, lalu meningkatkan inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot dan menghilangkan anxietas, dan mencegah pola aktivitas otot pernafasan yang tidak berguna, melambatkan frekuensi pernafasan, mengurangi udara yang terperangkap serta mengurangi kerja pada saat bernafas. Lalu di sini apa sih manfaat dari deep breathing itu? Manfaatnya dapat kita lihat yaitu ketentraman hati, berkurangnya rasa cemas, khawatir dan gelisah, tekanan darah dan ketegangan jiwa menjadi rendah, detak jantung pun lebih rendah dan mengurangi tekanan darah, meningkatkan keyakinan serta kesehatan mental menjadi lebih baik. Setelah kita ke manfaat, lalu kita ke indikasi deep breathing ya. Deep breathing itu dapat diberikan kepada seluruh pasien dengan status pasien yang hemodinamik stabil, pasien yang mengalami nyeri-nyeri akut di keringan sampai dengan sedang akibat penyakit yang kooperatif, pasien yang nyeri kronis, nyeri pasca operasi, dan pasien yang mengalami stres. Jadi itu indikasi yang dapat diberikan dengan pasien deep breathing. Kontraindikasi dari deep breathing tersebut ialah pasien mengalami perubahan kondisi nyeri berat, lalu pasien mengalami sesak nafas berat dan emergensi atau terjadi perubahan perburukan kondisi. Prosedur dari deep breathing itu pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan pasien dilakukan pengukuran skor fatigue post hemodialisis, lalu melakukan kontrak waktu dan penjelasan tujuan, dilakukan terapi deep breathing exercise pada pasien. Kita akan mengatur posisi klien, duduk atau dengan santai di atas tempat tidur. Setelah itu menyiapkan lingkungan yang nyaman. Nah, pada saat tahap pelaksanaan ya, di sini kita akan melakukan observasi nafas duduk santai di kursi, memberikan ruang yang cukup bagi perut untuk bergerak masuk dan keluar, lalu tutup mata dan mulai mengamati nafas. Rasakan udara sejuk masuk melalui lubang hidung saat menarik nafas dan udara hangat keluar saat menghembuskan nafas. Jadi biarkan pikiran datang dan pergi. Fokus hanya pada nafas yang mengalir melalui tubuh. Jadilah satu dengan diri sendiri. Setelah itu rilekskan lidah sehingga menempel di bagian bawah mulut. Posisinya dapat dilihat ya dari kertas ini dan bukan menempel di lani-lani mulut atau bagian dalam daratan gigi atas pada saat melakukan relaksasi lidah. Setelah itu kan gerakan tersebut dapat memasukkan tenggorokan dan membuka saluran udara. Letakkan telapak tangan kiri di atas abdomen, tepatnya di bawah tulang rusuk. Kemudian letakkan telapak tangan kanan di tengah dada seperti gambar yang telah saya lihatkan ini dan bisa diimplementasikan nantinya ya. Nah, setelah itu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hitungan sampai 4. Misalnya nih 1, 2, 3 saat menarik nafas dan 4 hembuskan. Inhalasi berlangsung selama seluruh hitungan sesuai dengan gambar dan semakin banyak berlatih. Jadi semakin dapat menegakkan hitungan bahkan dengan nyaman naikkan hitungan 10 dan lebih jauh lagi untuk praktisi yang lebih berpengalaman. Jadi tahap ya, perlu tahap per tahap.
Setelah dilakukan tarik nafas dalam tadi, dilakukan juga tahan nafas selama 4. Hitungannya sama dari 1 hingga 3, lalu hitungan keempat terlepas. Jadi jangan menahan nafas lebih dari 7 sampai dengan 10 hitungan. Ini bukan latihan paru-paru ya. Semakin lambat bernafas, semakin cepat udara di paru-paru menjadi bersih. Dan semakin cepat tubuh akan mulai merasa pusing karena kekurangan oksigen jika kita menahan hitungan 7 sampai dengan 10. Dan dengan santai, buka perlahan bibir dan hembuskan selama 4 hitungan melalui mulut. Jadi hembuskan secara perlahan. Atur pernapasan sehingga berlangsung sepanjang hitungan yang saya ajarkan tadi ya. Jadi sebagai alternatif juga bisa mengeluarkan nafas melalui hidung yang membantu dalam berlatih lebih baik karena menawarkan lebih banyak perlawanan terhadap aliran udara. Ini ekshalasi atau ekspirasi. Jadi setelah melakukan inhalasi kita bisa melakukan ekshalasi. Ulangi latihan sebanyak 5 siklus selama 20 menit. Jadi satu siklus itu berdurasi 4 menit dengan 20 kali tindakan deep breathing exercise. Diselingi jeda ya, istirahat singkat di antara transisi siklus selama 20 menit. Setelah dilakukan satu siklus dan diselingi dengan jeda selama 2 menit. Tutup mata selama latihan dan berkonsentrasi pada suara dan ritme pernafasan. Nah, jadi tahap terakhir ini, tahap terminasi, itu setelah kita melakukan beberapa proses tadi, itu mengkaji respon subjektif dan objektif pasien. Jadi setelah dilakukan terapi deep breathing exercise, kita harus mengevaluasi pemahaman pasien mengenai prosedur yang telah diajarkan tadi, apakah pasien mengerti atau tidak. Setelah itu anjurkan pasien untuk menerapkan atau mengimplementasikan deep breathing exercise secara mandiri. Jadi setelah dilakukan dicontohkan tahap deep breathing exercise tadi, kita dapat menganjurkan pasien melakukan secara mandiri. Setelah itu kita akan mengakhiri prosedur dan melakukan dokumentasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bisa diimplementasikan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak sekalian? Ada, Sus. Saya ingin bertanya, apakah saat kekhawatiran dan rasa takut berlebihan itu terus-menerus, itu dapat melakukan deep breathing exercise ya, Sus? Baik, Mbak Mailela. Iya betul, Mbak. Beberapa tujuan deep breathing exercise yaitu salah satu untuk meningkatkan inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot dan menghilangkan ansietas atau kekhawatiran berlebihan, dan terus-menerus begitu, Mbak. Apakah sudah jelas, Mbak? Baik, Sus, sudah jelas. Terima kasih. Baik, karena Mbak-Mbak sudah bertanya, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak-Mbak mengenai apa yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi ya. Baik, saya ingin bertanya apa itu pengertian dari deep breathing exercise. Baik Mbak, saya Nadia ingin menjawab. Pengertian deep breathing exercise itu adalah latihan pernapasan yang dapat memperbaiki fungsi kerja paru dan bermanfaat untuk mengatur pernapasan saat terjadi sesak nafas, Mbak. Baik, bagus sekali Mbak Nadia. Sekarang saya ingin bertanya lagi mengenai apa saja manfaat dari melakukan deep breathing exercise. Saya Mailela, untuk manfaat deep breathing exercise adalah ketentraman hati, berkurangnya rasa cemas, dan ketegangan jiwa itu menjadi rendah, detak jantung lebih rendah, dan mengurangi tekanan darah dan meningkatkan keyakinan. Dan yang terakhir, kesehatan mental menjadi lebih baik ya, Mbak. Baik, bagus sekali Mbak Mailela. Saya bertanya lagi ya Mbak ya, apa indikasi dari deep breathing exercise? Baik, saya Gina Sophia. Indikasi deep breathing exercise yaitu dapat diberikan kepada seluruh pasien dengan status pasien yang hemodinamik stabil. Dapat diberikan ke pasien yang mengalami nyeri akut tingkat ringan sampai dengan akibat penyakit yang kooperatif. Baik, bagus sekali Mbak-mbak sekalian. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Sus. Saya ingin bertanya pada kondisi fatigue atau kelelahan pada pasien hemodialis seperti uremia, anemia, malnutrisi, depresi, dan kurangnya aktivitas fisik, dapat melakukan deep breathing exercise tersebut dapat mencegah penurunan kualitas hidup seseorang ya, Sus?
Baik, benar sekali Mbak. Dengan pemberian deep breathing exercise, ini dapat membantu menurunkan level fatigue atau kelelahan pada pasien hemodialisis. Begitu Mbak ya, apakah bisa dipahami? Iya, baik, bisa Sus. Baik, saya minta satu pertanyaan terakhir lagi ya. Apa saja prosedur deep breathing exercise yang benar? Baik, saya mencoba menjawab dan mempraktekannya ya Mbak. Untuk sebelumnya kita harus memposisikan duduk dengan santai di atas tempat tidur. Selanjutnya itu mengobservasi duduk itu, kita tutup mata dan mulai mengamati nafas. Lalu merasakan udara sejuk yang masuk. Setelah itu lidahnya itu ditaruh di lidahnya menempel di bagian bawah mulut dan tidak menempel di langit-langit mulut. Setelah itu meletakkan tangannya itu, yang tangan kiri di atas perut, tepatnya di bawah rusuk. Terus yang tangan satunya lagi di bagian dada. Habis itu kita tarik nafas lewat hidung dengan hitungan 4 kali ya Mbak. Iya betul. 1, Yuk coba tarik nafas. 1, 2, 3, 4. terus dihembuskan Ya. dengan santai dan perlahan selama hitungan itu. Terus mengulangi siklus itu selama 5 kali siklus selama 20 menit Mbak. Iya, baik, betul ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak-mbaknya. Karena tadi sudah saya evaluasi, ternyata Mbak-mbak sekalian sudah paham dan mengerti mengenai manajemen keletihan deep breathing. Dan Mbak-mbak bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya beri. Jadi ini ada beberapa leaflet untuk nanti dibaca-baca di rumah jika nanti lupa dan bisa dibutuhkan di lain waktu. Dan berikut ya Mbak, ini leafletnya. Baik Mbak, berarti sudah cukup paham ya tentang materi manajemen keletihan deep breathing exercise yang baik dan benar yang sudah saya sampaikan dan contohkan tadi. Apakah pertemuan ini bisa dicukupkan ya Mbak? Baik, bisa Sus. Oke, terima kasih ya Mbak telah meluangkan waktu untuk pertemuan kita kali ini. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan tadi bisa diimplementasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.